حملها لقد حاجتنا ويقبل دعاتنا ويشره صدورنا وييسر لنا في الدنيا ويزيدنا زيادة حرمين ويزيدنا سبحانه وتعالى في البركات واسعا ولله والمشقة والأرضية في جنب الخير ويذكر لنا في الجنة الحمد لله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والزوج والذرية سيدنا شيخنا ومعين به سيدنا رسول الله سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rasulahu billahi wa bil haqq yudhi'u wa yudhi'u wal qadarillahi syai'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad yang saya hormati para jamaah salat maghrib musala al-jamaah sekaligus jamaah majelis umum, majelis taklim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, nikmat Islam, panjang umur sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menabung kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, pada malam ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam semoga terasa di dunia kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarganya, sahabatnya, dan semua kita semuanya sampai akhir hayat benar-benar menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan doa dari beliau, mendapatkan perhatian beliau, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, tadi kira-kira menjelang asar saat ditelepon ke guru kita Ustaz Ikin, karena beliau ada keperluan di MUI, dan ya saya spontan aja jawabnya sih. Ya insya Allah siap. Padahal dari kemarin udah punya rencana main, udah ngomong ke istri besok habis maghrib saya mau takziah ke Kebon Jeruk ya. Karena saat ini nggak bisa ngolah. Ya karena mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Amin. Biar pengajiannya nggak libur, biar istiqomah, karena kalau istiqomah khairun min al-istiqomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 rahmat, 1000 kemuliaan. Karena hadir di majelis ilmu itu benar-benar sesuatu yang luar biasa, yang kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW, hudur majlisil ilm, hudur majlis
majlis alimin, ya, hadir di majlis ilmu, afdalu min sholati alfi rakaatin, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Tidak hanya itu, plus wa iyadatu alfi maridin, lebih baik 1000 rakaat dan menengokin 1000 orang sakit, wasyudu alfi janazatin, dan menghadiri takziah 1000 jenazah. Itu salah satu di antara keutamaan orang yang hadir majelis ilmu. Dan sangat-sangat banyak banget fadilah-fadilah ilmu ketika kita hadir di majelis ilmu. Di antaranya adalah sebelum kita melangkahkan kaki ke tempat ilmu majelis ilmu, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasa sempat mikir Ustaz ini biasanya membahas apa, tapi saat teringat hari ini, bulan ini masih bulan Rabiul Awal, maka alangkah baiknya kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, hal-hal yang bisa menambahkan cinta kita, menambahkan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Ya, banyak memberikan maulid Nabi Muhammad SAW, karena tak kenal maka tak sayang. Maka kita hari ini kita bacakan beberapa hadis tentang keistimewaan Rasulullah, tentang mukjizat beliau, ya, agar kita semakin mengenal tentang kemukjizatan beliau, kehebatan beliau, sehingga kita benar-benar merasa mempunyai nabi, bukan nabi yang biasa-biasa, ya, sehingga semakin menambah kecintaan kita, menambah mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, karena beliau menjanjikan man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintai aku kelak akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ilmu ini adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, sehingga insya Allah kita nanti satu kloter bareng-bareng rombongan masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Panjamaah yang dirahmati Allah, saya berikan hadis-hadis yang singkat-singkat, ratusan hadis mengenai mukjizat Rasulullah. Banyak yang panjang, ada yang sedang, tapi yang satu yang pendek-pendek hadisnya, ya. Ya, pertama biar nyatetnya nggak terlalu banyak. Kalau panjang-panjang, ya nyatetnya susah, capek. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Wala ukiaan Nabi SAW bi'inain. Karena Nabi Muhammad itu didatangi dengan wadah, dengan membawa wadah. Ada sahabat yang mendatangi Rasul dengan membawa wadah atau bejana tempat air. Fawa doa yadul filina. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya pada wadah tersebut. Fajala al-ma'u yang bu'u min baini as-sabi'i. Lalu mengalirlah, nyumber, ya, dari sela-sela jari jemari beliau. Air meluap, ya. Fatawaddo'a al-qawmu. Lalu orang-orang pada berwudu dari air tersebut. Qala Qatadah bertanya, Qultu li Anasin, bertanya kepada Anas, kan kuntum, bertanya kepada Anas, wahai Anas, waktu itu
kalian itu ada berapa orang? Ya. Dijawab oleh Nas, qala salasami'atin au zuha'u salasimi'atin. Ada sekitar 300 orang atau lebih, ya. Jadi Rasulullah tangannya mengalir dari sela-sela jari jemarinya yang cukup buat berwudu 300 orang. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Jadi hadis ini semuanya insya Allah saya pikir ada hadis-hadis yang sahih, ya. Jadi sangat-sangat banyak sekali bahwasanya Rasulullah itu banyak mempunyai mujizat-mujizat. Bahkan kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain itu sangat jauh. Nabi Muhammad SAW banyaknya mujizat. Cuma mujizat beliau tidak terlalu dicontoh-contohkan, ya. Maka yang populer itu Nabi Isa yang banyak mujizatnya, karena bisa menghidupkan orang yang mati. Sedangkan Rasulullah pernah menghidupkan dengan mujizatnya bocah kecil yang sudah meninggal dunia, atas dua beliau hidup lagi pernah. Hadis yang kedua, mujizat makan dari langit. An Abil Ala an Sumarah an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dari Samurah bin Jundub, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natana walu min qas'atin. Kami pernah makan bersama Rasulullah di sebuah nampan, ya. Nampan biasanya tiap hari ini makan habis maulid makan pakai nampan, ya. Min ghadwatin hatta lail, dari pagi sampai petang, ya. Itu yaqumu asratun wa udu asratun. Jadi bergiliran 10 orang makan, setelah kenyang gantian datang lagi, yang sudah 10 kenyang pergi, datang lagi 10 orang sampai hampir malam, ya. Itu makanan yang udah dimakan oleh Rasulullah SAW. Kami bertanya, kata Samur, kami makan tanubur. Jadi sahabat bertanya, ya, kata Rasulullah, Samudu, wahai Rasulullah, tadi makanan begitu berkahnya itu dari mana? Kalau Rasulullah menjawab, min ayyi syai'in ta'jabu. Kenapa kamu kok heran? Ya. Makanan tamutu illa min hauna. Padahal makanan tadi ya dari sana. Ya. Wa asyara biyadi ila sama. Rasulullah sambil memberi isyarat, ya, ke langit, bahwasanya makanan itu dari langit, dari surga, ya, sehingga tidak habis-habis dimakan oleh orang-orang banyak, ya, ratusan, nggak habis-habis. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia itu ya sahabat yang nggak punya rumah, ya. Kalau tidur itu ya di emperan masjid, ada masjid itu buat sahabat-sahabat yang nggak punya rumah, termasuk Abu Hurairah, tidurnya di masjid. Tapi berkat
begitu. Dia termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ya Abu Hurairah itu, karena tidurnya di dalam masjid, dia ngaji pasti hadir. Dan beliau pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini hafalnya itu nggak kuat hafalan, ya gimana caranya biar apapun yang engkau sampaikan itu biar hafal. Rasulullah kemudian ngasih ijazah, tapi khusus buat Rasulullah kepada Abu Hurairah, kalau aku lagi menyampaikan ilmu maka gelarlah serban di depan. Setelah selesai ngaji, usapkan ke dadamu. Nanti insya Allah kamu tidak bakal lupa. Dan ya berkat doa Rasulullah, maka apapun yang didengarkan oleh Abu Hurairah hafal, yang hafal selama-lamanya tanpa menghafal. Itu ada spesial. Kalau saya nggak bisa mengasih jasa itu para jamaah nggak bisa, ya bukan makomnya. Maka Abu Hurairah ada sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka dikit-dikit an Abi Hurairah, dikit-dikit dari Abu Hurairah. Dia ya karena rumah aja nggak punya, ya pekerjaan ya seadanya, ya, serang pangan. Maka suatu saat minta doa berkah dari Rasul. Kita maratin dengan membawa kurma, ya. Fakultu ya Rasul, lalu aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ud'ullaha fihinna bil barakah. Ya Rasulullah, berdoakan buat aku biar berkah, ya kurma ini biar berkah. Fatimahunna, lalu Rasul mengumpulkan kurma tersebut. Tsumma da'ali, kemudian mendoakan untukku fihinna bil barakah, pada kurma tersebut biar berkah kurmanya. Lalu berkata Rasul, khudhunna, setelah didoakan ambillah kurma itu, faj'alhunna fi mazwadika, lalu masukkan ke dalam karungmu. Kullama aradda an ta'khudha minhu syai'an, ketika kamu mau ngambil kurma, ya ambilnya sedikit demi sedikit. Fadkhil fi, masukkan yadaka, tanganmu ke dalam karung tersebut. Fakhudhu, dan ambillah, ya. Wala tunfiru nasran, cuma jangan sampai terjejer, ya. Ngambilnya harus hati-hati, jangan sampai berjatuhan, jangan sampai terjejer. Faqala hamaltu min dalika at-tamari kada wa kada, maka aku bawa lama kemana-mana kurma tersebut, ya. Ketika perang dibawa, ya perang apa aja Abu Hurairah ikut, dan kurma itu dibawa buat bekal. Fakunna na'kulu minhu wa nut'imu, kami makan kurma tersebut, tidak apa aja, wa nut'imu, dan kami memberikan makan kepada sahabat-sahabat yang lain. Wa kana la yufariqu haqwa, dan kurma itu selalu mencukupi, ya, nggak pernah kurang, dimakan orang banyak dari satu karung. Hatta kana yaumu qatli Utsman, terakhir habis itu pada saat terbunuhnya Utsman bin Affan. Fa innahu inqata'an, maka setelah terbunuhnya Utsman bin Affan itu habislah kurma tersebut. Jadi
tentunya ya karungnya paling karung kecil ya, karena dibawa kemana-mana ya, saat perang selalu dibawa, tentunya karungnya yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Dan itu habis ketika wafatnya Utsman bin Affan. Berapa tahun ya? Abu Bakar aja menjadi khalifah 2 tahun, Umar 10 tahun, 12 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun, 12 kali 2 tambah 12 24 tahun. Belum masanya Rasulullah berapa tahun? Paling tidak 25 tahun baru habis umat tersebut berkat doa Rasulullah SAW. Makanya ketika kita memperingati Maulid, di situ dibacakan Maulid apa tiba, barzanji atau apapun, insya Allah makanan yang dihidangkan itu sedikit banyak ada berkahnya, ya, ada berkahnya. Hadis yang keempat, Ani bin Umar radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ila jid'ain. Dulu Rasulullah itu ketika khutbah, ketika memberi ceramah, beliau bersandar pada pelepah kurma. Bersandar pada pelepah kurma. Falamma takhadha al-mimbaru tahawwala ilaihi. Kemudian karena udah beberapa tahun ya, para sahabat memikirkan masa ngaji ya, bersandar pada pelepah kurma. Akhirnya dibuatkan mimbar ya, yang pantas lah, pikir pasrah apa itu, dibuatlah mimbar. Lalu Rasulullah habis dari pelepah kurma itu pindah ke mimbar ya. Fahanna al-jam'u. Jadi pelepah kurma yang biasanya buat Rasulullah ngaji itu merintih. Fa'atahu, lalu didatangi oleh Nabi. Fa'masaha yadhu alaihi, lalu mengusapkan tangannya kepada pelepah kurma yang merintih menangis. Fasami'na lidzalikal jid'i sautan. Kami para sahabat itu mendengarkan. Jadi bukan hanya Rasulullah yang mendengarkan nangisnya, para sahabat mendengarkan nangisnya pelepah kurma, bisa terdengar oleh para sahabat. Kasautina isyari, seperti suaranya onta yang sedang beranak, ya meringkik dengan keras ya. Onta beranak, saya juga belum pernah melihat onta beranak itu gimana meringkiknya ya. Tentunya sangat keras ya. Bisa terdengar oleh para sahabat. Hatta ja'an Nabi, lalu didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Fawadu'at yadahu alaiha, lalu Rasulullah meletakkan tangannya di atas pelepah tersebut. Fasakanat, lalu diamlah ya, pelepah kurma tadi, disayang-sayang ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. Jadi ini bukan cerita khayalan, bukan halu, bukan khurafat, tapi benar-benar cerita yang historis, bersejarah, dicatat oleh Imam Bukhari, Muslim ya. Jadi cerita yang luar biasa yang dicatat oleh imam hadis, apalagi Imam Bukhari, Muslim mencatatnya, itu boleh dikatakan kita wajib percaya ya. Apapun yang terjadi, apalagi yang menyampaikan adalah dua tokoh hadis yang kredibilitasnya sangat diakui oleh seluruh para ulama ya. Imam Bukhari, karena ranking pertama itu Imam Bukhari, ranking kedua Imam Muslim.
Apalagi kalau dia bersatu muttafaqun alaih, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, itu hadisnya benar-benar sangat akurat, sangat kuat, dan kita wajib percaya. Hadis selanjutnya, Rasulullah pernah memprediksi seseorang sahabatnya, asalnya dia seorang sahabat dekat. Hadis diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, "Inna rajulan kana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dulu ada seorang laki-laki yang menjadi juru tulisnya Kanjeng Nabi, pernah menjadi sekretaris, ya, tentunya orang dekat. Tapi ini karena ceritanya itu tentang keburukannya, namanya tidak disebut, ya. Biasa dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau menceritakan keburukan seorang, namanya biasa disembunyikan. Nanti yang menyebutkan namanya itu bersarah, ya. Nama-nama dalam Al-Quran itu seperti Fir'aun, itu bukan nama sesungguhnya, hanya julukan, ya. Fir'aun itu ya seperti kalau di Jawa itu ada Hamengkubuwono, itu bukan nama, ya. Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2, Hamengkubuwono sampai 10 sekarang. Sama juga Fir'aun itu, ada Fir'aun Ramses 1, Fir'aun 2, dan seterusnya. Itu seperti Kaisar, ya, Kaisar, Fir'aun, ya semacam julukan lah, status. Ini Anas bercerita tentang seseorang yang pernah menjadi sekretaris, tentunya orang dekat Rasulullah. Fartadda, kemudian orang ini murtad, nggak tahu karena apa bisa murtad, anil Islami, dari Islam, keluar daripada agama Islam. Walahika bil musyrikin, lalu dia kumpul dengan bersama orang-orang musyrik, nggak mau ngaji lagi, kapok ngaji barangkali, ya. Apa kapok iuran, apa kapok apa nggak kamu. Faqala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, memprediksi orang tersebut, innal arda la taqbalu, sesungguhnya bumi tidak akan menerima dia. Sudah diprediksi oleh Rasulullah. Fa'akhbarani Abu Thalha, lalu kata Anas, aku mendapatkan kabar daripada Abu Thalha, annahu atal ardo, Abu Thalha datang ke tempat orang tadi yang pernah menjadi sekretaris Nabi, allati matafia, yang mana orang tersebut meninggal dunia. Fawajadahu mangbudan, dan ditemukannya bahwasanya jenazahnya terlantar, ya, nggak dikuburkan. Faqala ma sya'nu hadza, Abu Thalha bertanya kepada masyarakat sekitar, ini gimana ini? Ada jenazah kok ditelantarkan begini, nggak dikuburkan. Faqalu, lalu orang-orang menjawab, tafanahu miroron, kami udah menguburkan berkali-kali, ya. Falam takbalu al-ardu, dan bumi tidak menerimanya, ya, dilemparkan oleh bumi, ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di zaman Rasulullah, ya, apabila Rasulullah mengatakan, itu pasti akan terjadi. Kemudian ada hadis lagi yang ke-6, kerikil yang bertasbih, ya. An Abi Dzar Al-Ghifari, hadis diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Qala inni la syahidun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halaqatin. Aku pernah hadir
di halaqah itu ya pengajian ini ya, muter di pengajiannya Rasulullah SAW ya. Wa fi yadihi, dan di tangan Rasulullah hasan ada beberapa kerikil. Rasulullah sampai bukan beberapa kerikil. Fasabbahna fi yadihi, lalu kerikil-kerikilnya itu bertasbih. Subhanallah, 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 bihamdi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa fina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Bersama kita itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Fasami'a tasbihanna fi halqatin fil halqatin. Kami semua jamaah halqa ini mendengar tasbihnya, kerikilnya yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Ya. Subhanallah. Jadi hal demikian sesuatu yang tidak aneh ya. Kalau zaman sekarang itu mungkin hanya orang-orang tertentu bisa mendengarkan tasbihnya, apapun benda apapun yang di dunia, di langit, di bumi bertasbih ya, karena Allah sudah menyatakan subhanallahi ma fis samawati wal ardh, semua yang di langit dan di bumi membaca tasbih. Setiap benda-benda itu bertasbih. Tasbihnya berbeda-beda tergantung benda tersebut. Tasbihnya perak berbeda dengan tasbihnya emas, tasbihnya jeruk berbeda dengan tasbihnya tunggal, dan macam-macam ya. Semuanya mempunyai dzikir, mempunyai tasbih masing-masing, dan ya orang-orang tertentu ya yang bisa mendengarkan tasbihnya ya. Demikian kajian pada malam ini, mudah-mudahan berupa hadis tentang keistimewaan, tentang mukjizat Rasulullah SAW semakin membuat kita mahabbah, cinta kepada beliau. Kita semakin bangga menjadi umatnya Nabi yang bukan sembarang Nabi, tapi Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi, Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul, Al-Mukhtar, manusia pilihan ya, Al-Mustafa, manusia paling suci ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan modal cinta ya. Nah, kadang dulu ada satu yang ngeyel bertanya tentang hari kiamat ya. Mudah bertanya, emang kamu punya modal apa? Tanya mulu tentang hari kiamat ya. Sekali nggak dijawab, dua kali nggak dijawab, akhirnya setelah 3 kali dijawab lagi. Kamu tuh punya modal apa? Bukan apa? Tanya hari kiamat. Saya nggak punya modal apa-apa ya. Cuma modal saya cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya. Modalnya cuma cinta doang. Kata Rasulullah, orang yang mencintai akan bersama orang yang dicintai ya. Ini modal cinta. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasulullah dengan mengetahui beberapa mukjizat Rasulullah. Kita semakin cinta sebagai modal utama buat kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bersama-sama satu kloter, satu rombongan masuk surganya Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.